Selamat berjumpa para pemirsa. Marilah kita simak firman Tuhan tentang keberadaan Sang Juru Selamat manusia yang diburu rezim ketika berusia di bawah 2 tahun. Kita simak nats firman Tuhan yang termuat di Injil Matius 2, ayat 1 sampai dengan 18. Matius 2, 1 sampai dengan 18, dalam terjemahan baru. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat, di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah. Ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Herodes menganggapnya akan menjadi pesaing kekuasaannya, maka Herodes memusuhi Yesus bahkan sampai berusaha membunuhnya, padahal kedatangan Yesus Kristus ke dunia untuk menjadi Raja Damai dalam kitab Yesaya 9, ayat 6 menyebutkan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus disebutkan sebagai Raja Damai bukanlah Raja secara administratif atau politis, tetapi Sang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Adalah Sang Juru Selamat manusia yang membawa damai umat manusia kepada Allah ketika manusia itu masih seteru Allah. Berita tentang kelahiran Yesus adalah berita kedatangan Juru Selamat umat manusia seperti ditulis dalam Injil Lukas pasal 2, ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Berita kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah kedatangan Sang Mesias yang menyelamatkan umat manusia dari dosa, supaya manusia yang percaya kepadanya menerima berkat keselamatan bahkan berkat-berkat berikutnya kesembuhan, berkat-berkat jasmani yang mengikutinya. Demikian para pemirsa berita kedatangan Sang Juru Selamat untuk memberkati umat manusia walau awal-awalnya dimusuhi oleh rezim,
Bahkan dalam perjalanannya di dunia banyak dimusuhi baik oleh rezim maupun para pemuka agama, meskipun Yesus Kristus tidak pernah melawan kebijakan rezim juga tidak melawan ajaran hukum Taurat. Ketika ditanya apakah diperbolehkah membayar pajak kepada Kaisar. Dalam Injil Markus 12, ayat 13 sampai dengan 17, dalam terjemahan baru, kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Yesus menjawab tanpa mengabaikan hukum Allah juga tidak mengabaikan kebijakan Kaisar. Yesus tidak pernah melawan hukum positif, tidak ditemukan kesalahan dalam pengadilan Pontius Pilatus. Yesus adalah orang benar di hadapan Allah dan tidak pernah melakukan pelanggaran dalam hukum positif, walaupun selalu dicari kesalahannya, walaupun Yesus melakukan yang terbaik untuk keselamatan umat manusia. Dalam kitab Nabi Yesaya 53, ayat 3 sampai dengan 5 demikian bunyinya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kedatangan Yesus Kristus membawa keselamatan bagi orang yang mempercayai dia, bahkan kesembuhan dan berkat-berkat jasmani bagi orang yang menerima dia sebagai juru selamat. Demikian para pemirsa berita sukacita kedatangan Yesus Kristus di dunia. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan.